Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bu Titik di sini. Kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 yang meliputi mata pelajaran IPS dan SBDP. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan tepat. 2. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyajikan informasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan ciptaan Tuhan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan beraneka ragam. Contohnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam diantaranya adalah 1. Pertanian. Pertanian memanfaatkan lahan untuk menanam bahan-bahan pangan. Contohnya padi, jagung, palawija, sayur-sayuran, dan sebagainya. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan juga memanfaatkan lahan untuk berkebun. Hasilnya diantaranya adalah kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan sebagainya. Yang ketiga, kehutanan. 14% dari luas wilayah daratan di Indonesia merupakan hutan. Dan contoh hasil hutan diantaranya adalah kayu, rotan, pinus, dan damar. 4. Peternakan. Berbagai macam jenis peternakan. Di antaranya adalah peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan kambing, dan lain sebagainya. Hasilnya pun sesuai dengan hewan yang diternak. Contoh, peternakan sapi hasilnya adalah daging dan susu. Peternakan ayam hasilnya bisa berupa daging, telur, dan bulu. Yang kelima, perikanan. Perikanan adalah suatu usaha di mana menanam bibit ikan untuk dibudidayakan dan hasilnya bisa dijual di luar negeri ataupun dalam negeri. Yang keenam adalah pertambangan, yaitu usaha menggali tanah pada kedalaman tertentu untuk mengambil bahan tambang yang ada di dalamnya. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, biji besi, dan emas. 7. Perindustrian, yaitu suatu kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya adalah industri tekstil, di mana merubah benang menjadi kain, kemudian kain diolah, dijahit menjadi pakaian. Sekarang karakteristik kegiatan ekonomi. Di Indonesia berbagai karakter yang ada di masyarakat. Karena di Indonesia ada 2 kelompok masyarakat, yaitu yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan. Masyarakat perkotaan dan pedesaan itu memiliki mata pencaharian yang berbeda karena lahannya juga berbeda. Masyarakat pedesaan ada yang tinggal di daerah pedalaman dan pegunungan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, berkebun, dan pembuat kerajinan dari bahan alam seperti pembuat batu bata, genting, dan kerajinan lainnya. Sedangkan yang tinggal di daerah pantai atau pesisir laut, mata pencaharian kebanyakan adalah nelayan, pengrajin cenderamata, pemandu wisata, petani garam, atau peternak ikan di tambak. Sedangkan masyarakat Indonesia yang tinggal di perkotaan, mata pencahariannya bersifat heterogen, artinya beraneka ragam. Ada yang sebagai pegawai negeri, ada sebagai anggota TNI, anggota Polri, dokter, wirausaha, wira swasta, dan lain sebagainya. Jadi bersifat heterogen, banyak jenisnya.
Tugas kalian di rumah. Sebutkan karakteristik kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. 2. Ceritakan kegiatan ekonomi apa yang ada di daerah tempat tinggalmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Pelajaran berikutnya adalah SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Aku Anak Indonesia dengan tepat. 2. Dengan memperhatikan lagu yang dinyanyikan guru, siswa dapat menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sesuai tinggi rendah nada dengan tepat. Tangga nada terdiri dari 3 jenis, yaitu nada dengan oktav rendah, nada dengan oktav standar, dan nada dengan oktav tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Maksudnya, nada yang notnya terdapat titik di atasnya berarti nada tersebut memiliki oktav tinggi, disebut dengan nada tinggi. Sedangkan nada yang notnya ada titik di bawah, itu berarti nada dengan oktav rendah, artinya nada rendah. Sedangkan lagu yang memiliki birama 4/4, artinya bahwa dalam lagu terdapat birama 4 ketukan. Ya. Di sini ada lagu yang berjudul Mari Menyanyi. Aku Anak Indonesia judulnya. Judulnya Aku Anak Indonesia. Mari menyanyi. Ada yang bisa lagu ini? Pasti ada yang sudah pernah mendengar ataupun ada yang bisa. Lagu dengan judul Aku Anak Indonesia. Kita bisa dengarkan bersama-sama dan kita menyanyikannya. Di mana di situ ada not dengan oktav standar dan not dengan oktav tinggi. Dapat dilihat di situ ya. Kita bisa mendengarkan lagu ini dan ikut menyanyikannya. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Bisa ya? Aku anak Indonesia. Bisa semuanya? Ya. Tugas kalian di rumah, lagu ini harus dihafalkan ya. Nanti bisa berlatih bersama orang tua. Saya anak-anak ya, bisa juga dilihat di YouTube bagi yang belum pernah mendengarkan. Apakah kita harus mengulanginya lagi? Kita ulangi lagi lagunya. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Bisa ya? Ya. Silakan dihafalkan di rumah ya. Ya, Titi kira cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah, jangan malas-malasan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anak. Dah.